Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Shadaqallahu maulanal azim. Hadirin dan hadirat para musyrif dan santri pesantren tahfiz Madinah Quran yang insyaallah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam, Allah Subhanahu wa taala bahagiakan dan selamatkan kehidupan kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam, kelak Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada kita husnul khatimah, dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam, kelak Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan kekasih hati kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ta'lim kita pagi hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surah Al-Baqarah yang pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada ayat ke-187. Jamaah rahimakumullah, pada ayat 187 Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita tentang perubahan syariat berpuasa, di mana di awal disyariatkannya puasa di bulan suci Ramadan, seseorang yang tertidur sebelum berbuka puasa di waktu maghrib, kemudian terbangun setelah waktu isya, maka orang tersebut dilarang untuk makan dan minum sampai berbuka di hari berikutnya. Dan juga jamaah rahimakumullah, di awal disyariatkannya berpuasa di bulan suci Ramadan, suami istri dilarang untuk saling mendatangi di malam hari di bulan suci Ramadan. Dan ini menimbulkan kesulitan bagi sebagian orang, sehingga jamaah rahimakumullah ada yang secara diam-diam kemudian melakukan pelanggaran. Lalu jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan rahmatnya. Allah ganti syariat itu dengan syariat yang jauh lebih ringan. Yaitu setelah berbuka, mulai dari maghrib sampai dengan sebelum fajar, seseorang diperbolehkan untuk makan, minum, dan kemudian juga untuk mendatangi istrinya. Dan ini jamaah rahimakumullah menimbulkan kegembiraan di hati umat Islam pada waktu itu karena mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah rahimakumullah, setelah diberikan syariat yang terasa agak berat, kemudian diringankan. Nah, inilah jamaah rahimakumullah inti daripada syariat Islam. Kita tidak boleh mempersulit dan juga kita tidak boleh mempermudah. Kita tidak boleh menyulit-nyulitkan dan kita juga tidak boleh memudah-mudahkan. Semuanya ada rambu-rambu, semuanya ada aturannya, dan itu semua sudah terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jamaah rahimakumullah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang-orang yang melakukan pelanggaran dengan berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa ankum. Allah menerima taubat kalian
dan Allah memaafkan kalian. Jamaah rahimakumullah, sekedar mengingatkan ada perbedaan antara maghfirah dengan al-afu. Al-maghfirah artinya adalah ampunan. Al-afu artinya memaafkan. Meskipun ketika diterjemahkan seolah-olah maknanya sama, tetapi jamaah rahimakumullah, al-maghfirah atau ampunan itu adalah keburukan yang tetap ada di dalam catatan amal kita, namun Allah tidak masukkan ke dalam perhitungan hisab amal ibadah kita. Sebaliknya al-afu ini adalah amal keburukan kita, catatannya sudah benar-benar dihapus dari buku catatan amal-amal kita. Jadi ada perbedaan. Kalau maghfirah itu atau ampunan itu dosa dan kesalahan kita yang tercatat ditutupi, sementara al-afu memaafkan itu artinya adalah dosa yang tercatat di dalam buku amalan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah rahimakumullah, kita diperintahkan untuk memohon kedua-duanya, ampunan dan juga al-afu. Sehingga khususnya di bulan suci Ramadan kita disunnahkan untuk membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Walaupun ini disunnahkan di bulan suci Ramadan, tetapi pada hakikatnya ketika kita membacanya sepanjang hari, sepanjang hidup kita, kapanpun itu, maka doa ini adalah doa yang sangat baik untuk kita amalkan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian jamaah rahimakumullah, fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Oleh karena itu, sekarang kalian diizinkan untuk melakukan apa yang dilarang terhadap istri kalian di malam bulan suci Ramadan. Wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah, utlubu, carilah apa yang telah Allah tetapkan untuk kalian. Jadi jamaah rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala merubah hukum, jangan ragu-ragu untuk melaksanakannya. Jangan ragu-ragu untuk menerimanya. Karena keyakinan kita penuh bahwa apapun yang disyariatkan oleh Allah mengandung hikmah yang luar biasa bagi kebahagiaan dan keselamatan hidup kita dunia dan akhirat. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah, minumlah kalian sampai nampak bagi kalian itu benang putih dari benang yang hitam dari waktu fajar. Nah, ini jamaah rahimakumullah, syariat ini kembali menjelaskan bahwa sebelumnya dilarang untuk makan setelah Isya kalau tertidur, maka melalui ayat ini itu diganti boleh makan dan minum ketika sudah berbuka puasa sampai waktu fajar. Tsumma atimmus shiyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa itu minal fajri, mulai dari waktu subuh ilal lail, sampai masuknya waktu berbuka, yaitu terbenamnya matahari. Ai ila dukhulihi bi ghurubis syams. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan janganlah kalian datangi istri-istri kalian sementara kalian dalam kondisi beriktikaf di masjid. Di dalam tafsir Jalalain disebutkan, jamaah rahimakumullah, nahyun liman kana yakhruju wa huwa mu'takif fayujami' imra'atahu wa ya'ud. Ini adalah larangan bagi orang-orang yang sedang iktikaf di masjid, kemudian dia pulang ke rumah, kemudian dia mendatangi istrinya, lalu kemudian kembali ke masjid dan beriktikaf. Nah, ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa antum akifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha. Inilah hukum-hukum Allah, al-ahkam al-madhkurah, hukum-hukum yang disebutkan, dan ini hukum-hukumnya liyaqifu indaha, haddaha li'ibadihi liyaqifu indaha. Aturan-aturan ini Allah Subhanahu wa taala tetapkan agar menjadi batas bagi hamba-hambanya. Hudud artinya adalah batas.
Jadi perintah dan larangan ini merupakan batas yang Allah tetapkan. Namun jamaah rahimakumullah, kalau kita perhatikan Al-Quranul Karim, kita akan mendapati perbedaan redaksional di dalam Al-Quranul Karim berkaitan dengan perintah dan larangan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang aturan yang berisi larangan, aturan yang berisi larangan, jangan. Maka jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fala taqrabuha." Jangan engkau dekati. Ketika larangan bahasanya fala taqrabuha, jangan kau dekati. Namun ketika aturan itu berisi perintah, maka jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fala ta'taduha." Jangan engkau lampaui. Nah, jadi ketika aturan itu isinya larangan, jangan kau dekati. Ketika aturan Allah itu isinya adalah perintah, jangan kau lampaui. Jangan kau lewati batasnya. Nah, ini menunjukkan jamaah rahimakumullah, larangan-larangan Allah ini bukan hanya tidak kita kerjakan, tetapi hal-hal yang membuat kita semakin dekat dengan larangan itu pun semestinya tidak kita lakukan, karena itu akan mendekatkan jarak kita dengan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata kuncinya ketika berkaitan dengan sesuatu yang diharamkan, ketika berkaitan dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita diperintahkan bukan hanya untuk tidak melakukannya, tetapi juga diperintahkan untuk tidak mendekatinya. Kalau mendekati itu belum melakukan, tetapi sudah sangat dekat melakukan. Nah, ini kaidah umum di dalam menyikapi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau kita dekati larangan Allah, semakin dekat, maka resiko semakin tinggi seseorang akan terjerumus dalam perbuatan yang diharamkan atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Sehingga tanda sayang dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, Allah berpesan, jangan kau dekati larangan-laranganku. Sedangkan untuk perintah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, jangan kalian lampaui perintah-perintahku. Jadi lakukan apa yang diperintahkan dan jangan dekati apa yang dilarang. Untuk larangan spesial, bukan hanya jangan dilakukan, tapi jangan didekati. Tilka hududullahi fala taqrabuha, kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia, la'allahum yattaqun, agar mereka itu yattaqun, bertakwa. Bertakwa di sini di dalam tafsir Jalalain disebutkan yattaquna maharimahu, agar mereka menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mereka menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jamaah rahimakumullah, ayat berikutnya, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, ay la ya'kulu ba'dukum mala ba'din. Janganlah kalian saling memakan harta kalian bil batil, ay al haram syar'an, dengan cara yang diharamkan secara syariat. Jangan kalian makan, jangan kalian ambil harta kalian satu sama lain bil batil, dengan cara yang haram. Nah, alhamdulillah jamaah rahimakumullah, di Majelis Ta'lim Madinah Quran kita sedang mempelajari transaksi-transaksi yang diharamkan di dalam Islam. Nah, inilah maksudnya, jangan kalian makan, jangan kalian ambil
harta orang lain itu dengan cara-cara yang diharamkan. Masya Allah, jamaah rahimakumullah, ayat-ayat Quran ini begitu luar biasa. Allah tidak mengatakan jangan kalian ambil, tapi Allah mengatakan jangan kalian makan, begitu. Jangan kalian makan. Artinya, jamaah rahimakumullah, ketika kita mengambil sesuatu yang haram, maka ingatlah bahwa sesuatu yang haram itu bisa berpengaruh kepada diri kita. Karena bahasa Allah makan. Kalau mengambil saja, barangkali tidak ada pengaruhnya kepada fisik dan diri kita. Kita ambil, kemudian kita taruh. Tidak ada pengaruhnya pada fisik dan diri kita. Tetapi jamaah rahimakumullah, kalau makan, maka makanan ini tentunya akan masuk dalam tubuh kita, kemudian dicerna, diserap sari-sarinya, kemudian menjadi daging, darah, dan tulang. Sekaligus berpengaruh kepada jiwa kita. Karena itu, jamaah rahimakumullah, ayat ini mengisyaratkan kepada kita secara jelas bahwa harta yang haram itu akan sangat berpengaruh kepada fisik kita dan juga jiwa kita. Karena itu, saya selalu mengajak kepada jamaah sekalian dan mengingatkan kepada diri saya pribadi beserta keluarga, mari sama-sama. Kalau kita sudah bersih-bersih rumah, kalau kita sudah bersih-bersih lingkungan, maka jamaah rahimakumullah yang tidak boleh kita lupakan adalah bersih-bersih harta kita. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam. Wa tudlu ay tulqu. Dan janganlah kalian berikan biha bihukumatiha au bil amwal, jangan kalian beri uang itu ilal hukam kepada penguasa-penguasa. Tudlu biha bimakna atau artinya memberikan uang kepada penguasa dalam bentuk atau dengan niat riswah, dengan niat menyogok, dengan niat menyuap. Litaqulu fariqam min amwalin nasi bil ism, agar kalian dapat memakan harta orang lain dengan cara yang penuh dengan dosa. Jadi disuap penguasa agar dia bisa memakan harta orang lain dengan cara yang tidak baik. Nah, ini pun dilarang oleh Allah secara langsung di dalam Al-Quranul Karim. Karena jamaah rahimakumullah, bayangkan kalau hal ini terjadi dan hal ini membudaya di sebuah negeri, maka kerusakan seperti apa yang akan menimpa negeri itu. Yang paling rusak di situ sebelum kerusakan fisik adalah kerusakan iman. Dan saya selalu menyampaikan bahwa harta kita yang paling berharga adalah iman kita. Dan musibah terbesar yang dialami oleh seseorang dalam kehidupannya adalah musibah yang menimpa keimanannya. Musibah terbesar bagi seseorang dalam kehidupannya adalah ketika imannya mulai runtuh. Jamaah rahimakumullah, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui annakum mubtilun, sebetulnya kalian itu tidak berhak. Sebetulnya kalian itu salah. Sebetulnya kalian itu tidak pantas mendapatkannya. Tetapi kalian dekati al-hukam, pejabat-pejabat, penguasa, kemudian kalian berikan harta itu dengan niat menyuap dan menyogok, sehingga kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan. Jadi jamaah rahimakumullah, di ayat ini Allah berpesan dua hal. Yang pertama, jangan kalian memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Kemudian yang kedua, jangan kalian berikan sogokan atau suap kepada pejabat, kepada pemerintah, agar kalian bisa meluluskan atau agar kalian bisa menggolkan target-target duniawi kalian dengan cara-cara yang penuh dengan dosa. Jamaah rahimakumullah, yakinlah, meskipun kita berikan 1 miliar pembenaran terhadap perbuatan yang salah, maka jamaah rahimakumullah, 1 miliar pembenaran itu tidak membuat kesalahan itu menjadi benar. Hanya sekedar menutupi, hanya sekedar mengubur hati nurani. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, yang halal adalah halal, yang haram adalah yang haram.
Karena itu jamaah rahimakumullah, saya mengajak pada kita semua untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan dari Allah, memohon maaf kepada Allah, al-maghfirah wal afu, terhadap hal-hal yang barangkali pernah kita lakukan yang disebutkan di dalam ayat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan menerima taubat kita. Dan ke depan, mari sama-sama kita bersih-bersih harta kita, sehingga insya Allah harta kita menjadi khairan, menjadi sumber kebaikan bagi diri kita dan juga bagi keturunan kita. Lalu jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan dengan ayat 189. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka 'anil ahillah. Yas'alunaka ya Muhammad. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, 'anil ahillah. Tentang ahillah. Apa itu ahillah? Di dalam tafsir Jalalain disebutkan jam'u hilal. Ahillah ini adalah hilal. Hilal itu bulan yang menunjukkan waktu, begitu. Bulan yang menunjukkan masa. Hilal. Karena itu ketika umpamanya kita ingin menetapkan awal Ramadan, kita menunggu bagaimana hilal terlihat atau tidak. Kemudian menetapkan Idul Fitri, kita juga menunggu apakah hilal terlihat atau tidak. Ini hilal. Yas'alunaka 'anil ahillah. Ternyata di zaman dulu pun pertanyaan tentang hilal ini bertubi-tubi. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang bulan. Jamaah rahimakumullah, yang pertama yang ingin saya fokuskan adalah kata-kata yas'alunaka. Yas'alunaka ini fi'lul mudhari'. Al-fi'lul mudhari'. Fi'il mudhari' di dalam bahasa Arab itu maknanya sedang, akan, kebiasaan. Berbeda dengan al-fi'lul madhi, artinya adalah telah. Kalau fi'lul mudhari' sedang, akan, kemudian kebiasaan. Nah, jamaah rahimakumullah, yas'alunaka artinya hal ini terjadi di masa lampau. Karena bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Semestinya logika kita berkata, sa'aluka ya Muhammad. Mereka telah bertanya kepadamu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kata kerja bentuk lampau. Yang dilakukan kemudian berakhir di masa itu. Allah menggunakan al-fi'lul mudhari', yaitu kata kerja yang menunjukkan sedang, akan, atau suatu kebiasaan. Berarti meskipun hal ini terjadi di masa Rasulullah, maka hal ini akan terjadi sampai dengan hari kiamat. Apa yang akan terjadi? Jamaah rahimakumullah, sesungguhnya pada ayat ini Allah menginginkan kepada kita untuk yas'alunak, yas'alunak, yas'alunak. Tanya, tanya, tanya tentang agamamu. Tanya, tanya, tanya tentang Islammu. Tanya, tanya, tanya tentang akidah dan keimananmu. Artinya Allah tidak menginginkan kita untuk diam saja ketika kita tidak mengerti masalah agama kita. Karena ketika kita diam, kita biarkan diri kita tidak mengerti mengenai masalah agama, yang pertama kali yang bisa disimpulkan adalah agama itu kurang berharga untuknya. Sebab ketika kita menganggap sesuatu berharga, pasti kita akan mencari tahu bagaimana cara mendapatkannya, kemudian bagaimana supaya tidak kehilangan benda atau sesuatu yang berharga itu. Seperti umpamanya kita akan melakukan perjalanan ke luar negeri, ke luar kota dengan menggunakan pesawat. Jamaah rahimakumullah, pasti kita akan banyak tanya. Di mana gate-nya, jam berapa boardingnya, dan lain sebagainya. Kalau ada yang ragu, kita tidak duduk diam saja di halaman bandara. Tetapi pasti kita akan bertanya, apakah gate-nya untuk boarding sudah dibuka umpamanya?
atau gate-nya itu sudah siap menerima penumpang dan lain sebagainya. Apakah ada delay atau on schedule? Pasti kita akan bertanya karena kita takut ketinggalan. Sehingga jamaah rahimakumullah, ayat ini diawali dengan yas'alunak. Sebetulnya ini memberi kita dorongan, motivasi. Kalau masalah agama, jangan biarkan ada yang kita ragu dan jangan biarkan ada yang kita tidak tahu. Karena agama adalah harta yang paling berharga dalam hidup kita. Jamaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan tafsir surah Al-Baqarah yang sudah memasuki ayat 189 pada pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dengan Al-Qur'an, membersihkan pikiran kita dengan Al-Qur'an, menyembuhkan penyakit-penyakit kita dengan Al-Qur'an, dan mudah-mudahan Al-Qur'an akan membawa keberkahan, kebahagiaan, dan keselamatan bagi diri kita, keluarga, dan anak-anak keturunan kita di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dzamban illa ghafartah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami yang hadir di majlis ini. Wala aiban illa satartah. Ya Allah, tutupi aib kami dunia dan akhirat. Wala maridan illa syafaitah. Ya Allah, yang sakit ya Allah, berikan kesembuhan. Wala dainan illa qadaitah. Ya Allah, yang masih berhutang mampukan untuk melunasi hutang-hutangnya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah ya rabbal alamin. Yang memiliki rencana, mudahkan urusannya ya Allah untuk kemaslahatannya dunia dan akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabbana, anugerahkan pada kami pasangan hidup kami, anak-anak keturunan kami. Jadikan mereka semua ya Allah penyejuk mata kami. Dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama Bapak Ibu. Barakallahu Syukran, fiikum. Ustaz. Sama-sama Bapak Ibu. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.